Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mendisiplin anak dengan benar. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, mendisiplin anak ini sebenarnya porsinya itu sampai sejauh mana kita bisa mendisiplin anak supaya apa yang dibutuhkan itu sesuai dengan yang kita berikan gitu Pak. Kita memang nggak bisa menyamaratakan untuk semua anak ya. Jadi kita harus nanti mengenal anak dengan baik. Tapi pada intinya adalah kita harus meyakini bahwa disiplin adalah hal yang penting dalam pembentukan diri si anak itu. Tidak memberikan disiplin berarti merugikan si anak. Tapi juga kita harus menyadari bahwa pemberian disiplin secara tidak tepat itu juga bisa berdampak buruk dan akhirnya merugikan si anak. Nah, jadi kita perlu belajar hal ini. Apakah kita bisa tahu, Pak, bagaimana mendisiplin anak itu dengan cara yang sebenar-benarnya gitu? Biasanya kita memang saat-saat awal ya tidak begitu melihat reaksi-reaksi anak. Karena anak masih terlalu kecil. Umumnya tuh kita mulai melihat reaksi anak tuh pada waktu anak remaja. Kalau dia mulai begitu remaja memberontak, dapat dipastikan memang ada hal-hal yang kita lakukan yang kurang tepat. Sehingga akhirnya dia memberontak kepada kita. Atau dia itu nggak mempunyai pemberontakan, tapi seolah-olah dia memutuskan hubungan dengan kita, nggak mau lagi dekat sama kita. Nah, bisa jadi itu adalah akibat dari penerapan disiplin yang kurang tepat kepadanya. Ya, apakah kita bisa membedakan bahwa anak ini menolak kita atau sekedar kenakalan biasa saja, Pak? Biasanya Pak Gunawan kita bisa melihat itu tuh dari reaksi-reaksinya dia. Kalau menolak, itu berarti dia sama sekali nggak mau dekat sama kita. Nggak bisa diajak ngomong, terus menjauh. Namun kalau misalnya sering ngomong, terbuka, tapi ya kadang-kadang juga ya bisa memberontak, bisa marah, berarti ya dia bukannya menolak, ya memang itu adalah bagian dari pertumbuhannya, dia nggak begitu suka dengan hal-hal yang kita lakukan. Jadi ya kita mesti melihat apakah reaksinya itu tuh benar-benar reaksi yang menyeluruh, nggak mau ada hubungan sama kita. Nah, kalau itu yang terjadi, biasanya adalah itu penolakan terhadap diri kita. Ya, sebenarnya apa dan bagaimana sih Pak kita itu mendisiplin anak ini secara benar, Pak? Kata disiplin itu berasal dari kata bahasa Inggris to disciple. Dan artinya adalah memuridkan atau menjadikan seseorang murid. Nah, latar belakang budaya saat itu tuh, waktu seseorang menjadi murid, bukan saja dia itu diharapkan mempelajari ilmu si sang guru, tapi juga berpikir atau berperilaku seperti si guru itu. Nah, jadi kita bisa sedikit banyak simpulkan ya. Mendisiplinkan anak itu artinya, pertama, menanamkan nilai moral dan pengetahuan yang benar pada anak. Jadi dia perlu tahu. Jadi ini aspek pengetahuan ya. Dan itulah tugas kita. Kedua, kita harus juga membuatnya berpikir dan berperilaku seperti kita. Jadi bukan saja pemikiran atau ilmu, tapi juga perilakunya. Nah, itulah konsep yang membawahi atau mendasari disiplin di dalam budaya Yahudi dan juga yang tertera di Alkitab. Ya, padahal apa yang mereka lihat dari kita itu tidak semuanya benar gitu Pak Paul ya. Kita penuh juga dengan kelemahan dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Apakah kita tidak mau mendisiplin anak dengan alasan saya sendiri juga penuh kekurangan? Atau bagaimana Pak Paul? Nah, itu sebabnya ya berdasarkan pemahaman ini sudah tentu ya diperlukan bukan saja pengetahuan yang benar, tapi juga perilaku yang benar dari diri kita sendiri. Karena ya mustahil kita akan dapat menanamkannya pada diri anak jika kita sendiri tidak mempunyai keduanya. Jadi singkat kata ya, syarat pertama untuk dapat mendisiplin anak adalah mempunyai pengetahuan yang benar dan juga hidup yang benar. Nah, sebagai orang Kristen, pengetahuan dan nilai moral yang benar berasal dari
pengenalan akan Tuhan lewat firman-Nya di Alkitab. Nah, sedangkan hidup benar bersumber dari ketaatan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi inilah dua kunci yang memang mesti ada pada diri kita sebelum nantinya kita bisa menjadi guru yang membentuk anak menjadi murid kita. Ya, mungkin bagi anak itu jauh lebih penting melihat hidup yang benar daripada pengetahuan yang benar itu. Bukan begitu, Pak? Betul sekali. Jadi anak memang belajar terbanyak bukan dari perkataan kita, tapi dari perbuatan kita. Jadi misalkan kita berkata kepada anak, jangan marah. Tapi kita ini marah-marah. Nah, udah tentu yang anak akan lihat adalah marah-marahnya kita. Jadi ya kita selalu harus mawas diri dengan perbuatan kita. Nah, hal yang lain yang perlu kita perhatikan di dalam mendisiplin anak apa, Pak Paul? Mendisiplin tidak berhenti ya. Sewaktu anak, dalam tanda kutip, tidak melakukan apa yang kita larang. Jadi misalkan kita berkata kepada anak, kamu jangan pulang kemalaman. Nah, anak itu tuh terus tidak pulang kemalaman. Nah, disiplin tidak berhenti sewaktu anak tidak melakukan hal yang kita larang. Mendisiplin mesti berlanjut sehingga anak, dalam tanda kutip, melakukan apa yang kita minta. Jadi yang positifnya. Jadi bukan saja anak tidak melakukan yang negatif, tapi anak pun juga mesti melakukan yang positif. Misalkan dalam contoh tadi, anak bukan saja ya ikuti kita tidak pulang malam, tapi misalkan anak juga itu mempunyai kerelaan untuk menolong kita, tidak dimintai bantuan pun dia akan memberikan bantuan. Nah, waktu anak sanggup melakukan hal-hal yang positif yang kita juga harapkan darinya, nah disitulah kita bisa berkata kita telah berhasil mendisiplinnya. Ya. Jadi itu semacam mata uang gitu, Pak Paul, yang punya dua sisi gitu, antara yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Betul, betul. Jadi kalau anak akhirnya ya hanya bisa menghentikan perilaku yang tidak kita inginkan, berarti memang ya dia itu tuh hanya tahu sepotong, hanya telah berhasil dibina secara sepotong. Ya, sekali lagi ya tujuan akhir mendisiplin anak adalah agar ia mempunyai pengetahuan dan nilai moral yang benar, serta hidup benar. Jadi tatkala anak berhenti pada tidak melakukan saja, itu berarti ia belum benar-benar menghayati dan menerima nilai-nilai yang ditanamkan itu. Ya, nah bila kita terlalu menitik beratkan pada yang salah, bukan pada yang benar, maka akhirnya ya anak pun hanya tahu akan apa yang salah, bukan pada yang benar. Contoh misalnya, waktu barangnya diambil oleh si adik, dia marah. Nah, karena dianggap miliknya diambil. Nah, sudah tentu ya nantinya kita harus ajarkan dia, bukan saja ya jangan marah, ya adikmu itu belum mengerti, ya jangan marahi adik seperti itu. Tapi kita mesti juga melihat apakah nanti si anak itu tuh dengan sendirinya tuh rela meminjamkan barangnya kepada si adik. Jadi disiplin yang tuntas, disiplin yang bukan saja menghentikan perilaku negatif, tapi berhasil memunculkan perilaku yang positif pada diri si anak itu. Tapi sebelum kita berhasil menghentikan perilaku yang negatif, Pak Paul, kan sulit untuk kita itu mengajarkan bahwa dia harus melakukan sesuatu yang positif seperti tadi, Pak. Betul. Jadi biasanya memang pada waktu anak-anak kecil kita memulai dengan yang negatifnya. Kita melarang dia atau membatasi perilaku-perilakunya. Namun makin besar, makin kita harus lebih tunjukkan yang positif-positifnya. Sehingga nanti anak juga tahu apa tuh yang positif, yang baik, yang harus dilakukannya. Dan dengan sendirinya dia bisa melakukannya. Nah, kalau saya boleh singkatkan ya, boleh intisarikan, ya tidak cukup untuk kita itu tuh tidak membenci orang. Kita pun harus mengasihi orang. Tuhan tidak hanya meminta kita jangan membenci ya, tapi Tuhan meminta kita mengasihi. Jadi langkah itu tuh bukan saja berhenti di titik netral. Kita tidak melakukan perilaku membenci, tapi harus maju selangkah lagi, yaitu justru mengasihi. Nah, inilah disiplin yang tuntas yang kita mesti tanamkan pada diri anak. Iya. Hal yang lain untuk disiplin ini apa, Pak Paul, yang penting kita perhatikan? Kadang kita ini menyamakan disiplin dengan
hardikan atau hukuman fisik. Tapi sebetulnya ya, mendisiplin anak tidak selalu dengan memukul anak atau memarahi anak. Mendisiplin dimulai dengan memberitahukan anak akan apa yang benar atau yang diharapkan darinya. Nah, jika anak tidak melakukannya, ya kita mesti memberinya peringatan bahwa jika ini berulang maka kita terpaksa menghukumnya. Ini yang kadang kita lalai lakukan, Pak Gunawan. Kadang ya kita langsung menghukumnya tanpa memberitahukannya terlebih dahulu akan apa yang diharapkannya dan konsekuensi yang harus ditanggungnya bila ia tidak melakukannya. Nah, singkat kata, mendisiplin anak harus lebih berpusat pada mengarahkannya, bukan pada membatasinya. Kendati kadang ya kita pun harus membatasi perilaku anak. Nah, Bapak, di dalam hal ini, menghukum, menghardik, dan sebagainya, itu kan kita mau menunjukkan otoritas kita sebagai orang tua gitu, Pak, supaya anak mengerti bahwa kita lebih berotoritas untuk melakukan hal-hal seperti itu. Apakah itu sesuatu yang tidak bisa dibenarkan, Pak? Dibenarkan, Pak Gunawan. Jadi udah tentu tuh, apalagi ya pada masa anak-anak kecil, mereka belum begitu bisa ya diberikan penjelasan-penjelasan. Sudah tentu akan ada ya hardikan, teguran, supaya anak itu akhirnya takut dengan kita. Nah, tapi yang saya mau tekankan adalah dengan bertambahnya usia anak, maka hardikan atau teguran keras itu sedikit banyak akan harus digantikan nantinya dengan penjelasan-penjelasan. Nah, kalau anak-anak itu hanya takut pada kita, akhirnya dia akan membuat sebuah kesimpulan, kalau tidak ada orang tua, berarti saya bisa melakukan yang saya ingin lakukan. Nah, itu sebabnya dalam mendisiplin, tujuannya tuh bukan saja tuh anak takut kepada hardikan atau teguran kita. Tapi anak itu pada akhirnya sendirinya tuh, dari dalam dirinya, ada keinginan untuk melakukan hal-hal yang benar dan tidak melakukan hal-hal yang salah. Jadi kita nggak mau anak kita akhirnya hanya berperilaku benar tatkala kita ada di sampingnya. Kita mau ini menjadi bagian hidupnya, sehingga dari dirinya sendirilah akan muncul keinginan melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada kita di situ. Ya, tapi bagaimana kita bisa tahu, Pak Pal, bahwa anak ini sudah siap, walaupun tanpa ada kita, dia melakukan hal yang benar. Ini kadang-kadang buat kita sebagai orang tua agak repot gitu, untuk tahu bahwa memang dia sudah bisa. Ya, jadi kita punya kekhawatiran yang besar gitu, Pak Pal. Ini kalau tidak saya dampingi atau tidak didisiplin, dia tidak akan melakukan hal ini secara benar. Jadi kita lakukan itu terus-menerus. Sudah tentu akan ada ya kemungkinan bahwa si anak itu ya hanya melakukan yang kita minta karena kita ada di sini gitu. Di luar kita dia mungkin saja tidak melakukannya. Itu selalu ada. Tapi kita sedikit banyak bisa lah ya memastikan itu tidak terjadi kalau kita di rumah sudah menerapkan yang kita bahas sekarang ini. Yaitu kita itu tuh tidak hanya memfokuskan pada perilaku negatifnya atau bergantung pada hardikan atau teguran kita. Jadi bagaimanakah kita ini bisa ya memunculkan keinginan dalam dirinya melakukan hal-hal yang baik itu dalam dirinya sendiri, tanpa harus kita itu tegur-tegur dia. Waktu kita mulai melihatnya di rumah, dia melakukan hal seperti itu, nah dapat kita duga lah di luar pun dia akan juga melakukannya. Mungkin kita perlu berbesar hati kalaupun suatu saat anak ini jatuh lagi di dalam kesalahan yang sama ketika kita tidak mendampingi atau tidak mendisiplin dia gitu, Pak Paul. Ya, jadi kita mesti ya memang memahami bahwa ya anak itu nggak selalu akan sanggup ya untuk melakukan yang kita inginkan. Ada kalanya ya dia juga gagal. Nah, waktu itu terjadi ya kita memang mesti berupaya keras menerimanya dan tidak menghakiminya. Ya, mungkin ada hal lain Pak Paul yang ingin Pak Paul sampaikan? Nah, misalkan kita ini harus menghukum anak, Pak Gunawan. Jadi dia berbuat kesalahan, setelah kita peringati. Nah, lakukanlah dengan segera ya setelah pelanggaran terjadi. Jangan menunda. Makin lama waktu penundaan, makin tidak efektif pendisiplinan. Sebab hukuman itu tidak lagi terlalu dikaitkan dengan perbuatannya yang semula. Selain itu, penundaan juga membuatnya hidup dalam ketegangan yang tidak perlu ya. Ketegangan menantikan turunnya hukuman. Jadi makin cepat, makin segera
makin efektiflah disiplin kita itu kepadanya. Ya, tapi ada orang yang beralasan, Pak Paul, kenapa dia tidak segera melakukan hukuman? Karena emosinya lagi tinggi, Pak Paul. Kalau dia saat itu juga melakukan disiplin, itu bisa tidak rasional. Dan ini merugikan anak juga, Pak Paul. Nah, itu baik, Pak Gunawan. Jadi kalau kita menyadari bahwa waktu kita marah, kita cenderung lepas kendali, lebih baik jangan saat itu kita mendisiplinnya. Karena biasanya kalau dalam emosi tinggi, kita nggak bisa mengendalikan diri, yang terjadi bukanlah pendisiplinan, tapi ya penghamburan emosi ya, pelampiasan emosi belaka. Nah, ini yang kita mesti hindari, sebab pendisiplinan tidak sama dengan pelampiasan emosi. Nah, kita tunda dulu, kita tenangkan diri dulu, baru kita ngomong. Tapi maksud saya ini nih jangan sampai ditunda 2 hari, 3 hari. Kalau dalam hitungan misalnya 1 jam, 2 jam, saya kira itu nggak apa-apa, itu normal. Ya, dampaknya kalau terlalu lama apa, Pak Paul? Emosi anak itu relatif udah turun kembali kan ya. Dia mau memulai hidupnya lagi, dia mau memulai aktivitasnya lagi. Nah, waktu dia belum dihukum, tapi udah dijanjikan dihukum, dia itu lumpuh. Nggak bisa tuh merencanakan membuat apa, melakukan apa, mau belajar, mau apa. Karena dibayang-bayangi oleh hukuman yang nanti akan turun atasnya. Jadi dengan kata lain, makin lama penundaan, nomor 1, makin tinggi tingkat kecemasannya. Dan ini yang kita mau hindari. Kita nggak mau anak-anak kita itu tuh hidup dibayang-bayangi oleh kecemasan yang nggak perlu. Ya, jadi dengan segeralah. Dan juga penting supaya anak bisa menyadari bahwa yang membuat dia itu menerima hukuman ini adalah perbuatannya yang tadi ini, yang barusan ini nih. Sehingga dia langsung mengasosiasikannya. Sehingga lain kali waktu dia mau melakukan, ketakutan atau keinginannya untuk berbuat yang tidak benar itu tuh akhirnya ya lebih cepat dipadamkan. Karena dia sadar bahwa oh ini nih yang nantinya itu membuat orang tuanya marah kepadanya. Ya, kalau mengenai pendisiplinan dengan cara menghukum secara fisik, Pak Paul, memukul dan sebagainya, itu bagaimana pelaksanaannya, Pak Paul? Sudah tentu tidak apa-apa ya mendisiplin anak secara fisik, tapi ya jangan menghukum dengan kekerasan yang melampaui batas. Ya boleh gunakan tangan atau alat, namun ya pukullah pantatnya saja dengan tidak berlebihan. Jangan kita itu menggamparnya, menjambaknya, menendangnya, menonjoknya, ya jangan begitu. Jadi ya hukumlah anak sesuai dengan kesalahannya, dan jangan kita itu membabi buta. Pokoknya semua kesalahan kita perlakukan sama. Atau satu anak bersalah kita pukul semuanya. Jangan, kita harus tepat sasaran. Salahnya apa, siapa yang salah, itu yang kita mesti nanti berikan disiplin. Jangan gara-gara satu semuanya juga jadi kena. Ya, jadi di dalam menghukum secara fisik ini memang kita perlu hati-hati dan memperhatikan usia anak juga, Pak Paul ya? Betul, betul. Ya. Jadi bagaimana, Pak Paul, kalau kita itu sedang marah, apalagi waktu memukul dan sebagainya, itu kan emosi kita itu sangat tinggi gitu, Pak Paul ya? Dan pada saat itu apakah kita tidak boleh mendisiplin anak itu, Pak Paul? Sebaiknya jangan, karena Pak Gunawan, kemarahan yang terlalu berlebihan ya, itu tuh mengkomunikasikan 2 hal. Pertama, kebencian. Jadi waktu anak melihat orang tua memarahinya dengan emosi yang begitu tinggi, yang dia tangkap bukanlah disiplin lagi, tapi kebencian. Kedua, efeknya pada anak adalah anak menjadi ngeri sekali itu dengan kemarahan orang tua. Nah, tidak bisa tidak, perasaan ngeri itu tuh nantinya akan berdampak. Anak akan menjauh dari orang tua, nggak berani dekat-dekat lagi karena udah sangat-sangat trauma oleh apa yang dilihatnya. Ya, makin anak menjauh, makin marah orang tuanya biasanya, Pak Paul. Sehingga kalau ada kesalahan sedikit, kemarahannya bisa meledak-ledak lagi. Betul, betul. Jadi kadang-kadang orang tua memang ya meminta anak itu waktu dimarahi ya udah duduk di sini, diam di sini, jangan kemana-mana. Kalau dia makin pergi, makin jauh, orang tua biasanya tambah emosi. Ya orang tua bisa menjelaskan, saya itu tuh butuh kamu duduk di sini, jangan kemana-mana. Sebab saya mau tahu kamu sungguh-sungguh mendengarkan saya. Jadi jangan kamu pergi waktu saya marah. Pak Paul, ada orang yang mendisiplin itu dengan tindakan, dengan pukulan dan sebagainya. Tetapi ada orang yang mendisiplin anaknya dengan kata-kata, Pak Paul. Entah keras, entah lemah lembut, tapi
tetap itu disiplinnya dengan kata-kata. Nah, apakah ada hal yang harus diperhatikan Pak Paul di dalam mendisiplin anak melalui kata-kata kita gitu? Kita mesti berhati-hati ya supaya jangan ya seenaknya ya memarahi anak ya lewat perkataan kita. Kenapa? Sebab ingatlah bahwa perkataan yang keluar tidak bisa ditarik kembali. Jadi jagalah lidah tatkala memarahi anak. Jangan sampai akhirnya kita itu tuh bocor dah. Misalnya kita itu mengatakan kata-kata yang seperti ini nih. Dasar kamu itu tuh memang tidak layak menjadi anak saya. Seharusnya kamu itu tuh bukan anak saya. Kenapa sih kamu itu tuh jadi anak saya? Meskipun hanya sekali diucapkan ya, kata-kata itu tuh biasanya sangat-sangat kuat sekali menancap di hati kita. Sehingga sayangnya ya, akhirnya itu tuh menjadi pewarna yang akan mempengaruhi relasi kita dengan anak. Kenapa saya bilang sayang? Sebab bisa jadi kita hanya katakan itu sekali. Dan kita mungkin menyesal. Dan kita nggak pernah melakukannya lagi. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada anak. Tapi perkataan yang terlalu keras, meskipun hanya sekali, cenderung memang akhirnya ya tertanam dalam diri si anak. Jadi saya mau ingatkan, pokoknya hati-hatilah dengan perkataan kita tatkala kita sedang marah. Iya, walaupun diucapkan dengan lemah lembut dalam bentuk sindiran, itu saya rasa juga melukai hati anak gitu Pak Paul ya. Bisa, betul. Jadi kadang-kadang anak itu ya menangkap lah ya bahwa ini adalah kemarahan yang dilontarkan lewat sindiran. Ya, perlu juga diperhatikan kapan kita menyampaikan kata-kata itu dan di mana kita mengucapkan kata-kata itu terhadap anak Pak Paul. Karena itu juga bisa membuat anak jauh dari kita. Ya. Betul. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya misalnya memarahi anak di depan temannya, di depan orang-orang lain, di muka umum, nah itu jauh lebih mempermalukan dan melukai hati si anak. Jadi sebisanya lah ingat ini prinsip, kita perlu mendisiplin anak, tapi jangan menghancurkan anak. Ya, itu salah satu tujuan yang perlu kita hayati sebagai orang tua Pak Paul. Jadi tujuannya itu sebenarnya apa di dalam mendisiplin anak itu ya? Betul. Nah, dalam hal ini apakah yang ingin Pak Paul sampaikan? Jadi kalau bisa ya, jadi kita ingat ya bahwa baik ayah maupun ibu dua-dua harus mendisiplin anak sehingga akhirnya respek anak pada keduanya ya, baik ibu maupun bapak bertumbuh berimbang. Ya, jangan kita itu mendisiplin dengan benar, anak akan respek pada kita. Sebaliknya bila kita tidak mendisiplin dengan benar atau tidak mendisiplin sama sekali, nah respek anak kepada kita juga tidak akan bertumbuh. Nah, jadi itu bagian yang kita harus tekankan pula Pak Gunawan. Ya, jadi sebenarnya walaupun kita mendisiplin anak, itu tidak mematikan respek anak terhadap kita kalau begitu Pak Paul ya? Betul. Justru kalau kita melakukannya dengan benar, ya anak akan terus respek dan makin respek kepada kita. Dan kalau kita tidak mendisiplin, malah salah-salah anak tidak respek kepada kita. Seolah-olah kita sebagai orang tua tidak berani mendisiplin dia atau mereka gitu. Betul. Iya, Pak Paul, bagaimana kalau anak itu sudah mengakui kesalahannya dan sudah ya katakan menyesal gitu, apa yang kita bisa lakukan Pak Paul? Kita juga harus bisa ya menyeimbangkan disiplin dengan pengampunan. Ya, kadang kita sengaja tidak memberinya hukuman atau konsekuensi atas perbuatannya sewaktu dia meminta maaf atau menyesali perbuatannya. Jadi memang kita juga nggak bisa ya membiarkan anak menggunakan itu tuh untuk memanipulasi kita. Jadi sedikit-sedikit minta maaf, sehingga dia bisa bebas melakukan yang dia ingin lakukan. Nah, kalau kita lihat dia memang sengaja ya memanipulasi, kita harus tegas, kita tetap harus berikan dia hukuman. Tapi kalau kita lihat jarang-jarang ya dia itu kok memang salah, tapi dia nyesel, dia minta maaf, udah. Apalagi kalau dia udah ketakutan atau apa, udah. Jangan hukum, kita bisa katakan, oke, kamu salah, yang penting kamu belajar dari kesalahan ini, papa atau mama ampuni kamu, ya nggak apa-apa. Jadi anak belajar pengampunan dari kita, Pak Gunawan. Anak yang tidak mendapatkan pengampunan, akhirnya juga susah memberi pengampunan kepada orang lain. Ya, ada anak yang mengeluh, Pak Paul. Memang orang tuanya sudah mengampuni dia atas kesalahannya. Tetapi orang tuanya selalu mengungkit-ungkit atau membicarakan lagi tentang kesalahan anak ini. Dan ini anak ini sangat menyesal gitu loh Pak Paul. Betul. Jadi orang tua mesti bijak lah ya. Jangan sampai akhirnya tuh ya membuat anak merasa, aduh kenapa sih saya sampai minta maaf. Karena ternyata nggak ada gunanya, malahan
manfaatkan untuk menyerang atau menjatuhkan saya, dia kapok-kapok lain kali nggak mau minta maaf lagi dah. Iya. Dan mungkin ini Pak Paul, orang tua mesti konsisten di dalam memberikan pendisiplinan. Artinya kalau anak salah itu ya dihukum itu gitu. Ada yang anak itu jadi bingung. Sekali dihukum, lain kali enggak gitu Pak Paul. Dia merasa loh sebenarnya saya ini patut didisiplin atau tidak gitu Pak Paul. Betul. Jadi kalau kita mau mengampuni itu bukannya berarti kita nggak konsisten ya. Kita tahu kesalahannya apa, tapi dia memang sudah menyesali, kita ampuni. Nah yang tidak konsisten adalah waktu dia berbuat apa, sekali kita marahi, berikutnya kita melihat dia berbuat apa, kita diam-diam aja. Nah itu tuh yang tidak boleh. Kita mesti konsisten memang melihat ini sebagai sebuah kesalahan. Nah reaksi kita kadang memang memberikan konsekuensi atau hukuman, kadang ya tidak, kita justru mengampuni dia. Ya, yang penting juga ada penjelasan ya Pak Paul ya, kenapa kita menghukum dia dan kenapa kali ini kita tidak menghukum dia gitu Pak Paul. Betul. Ya. Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Saya bacakan dari Hosea pasal 6 ayat 1 dan 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Marilah kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dia pasti muncul seperti fajar. Dia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, Tuhan Allah adalah Tuhan yang mendisiplin, bukan hanya mengasihi. Kadang ia bahkan menghukum dengan hukuman yang keras ya. Namun tujuannya jelas, agar kita bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Sewaktu kita bertobat, ia segera datang kepada kita seperti fajar, seperti hujan, untuk menyirami kita dengan kasih dan pengampunannya. Kepada anak kita pun, kita harus bersikap sama. Kita mendisiplinnya, namun kita pun siap membalutnya bila ia bertobat. Ya itu kasih Tuhan yang luar biasa yang memang kita perlu teladani dan wujud nyatakan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan kali ini, dan saudara-saudara para pendengar sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mendisiplin anak dengan benar. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.